Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang sudah diberikan per kelompok. Kami mendapatkan anomaly detection. Sebelum lanjut ke materi tersebut, perkenalkan nama saya M. Ferdianto dengan NPI 14622000234 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Edwin Putra Ardiansa dengan NPI 14622002410. Kemudian perkenalkan nama saya Amanda Aristeka Pramesti dengan NBI 14622002220. Perkenalkan nama saya Ahmad Syafaat dengan NPI 146000212. Perkenalkan nama saya Jika Filargo dengan NBI 14622000215. Next win. Marine Profit. Di sini ada capaian pembelajaran subjek PMK 7 mampu mengidentifikasi berbagai pendekatan dalam deteksi anomali dan mampu menjabarkan penggunaan algoritma deteksi anomali atau J3A3. Next. Next. Di sini ada indikator yang pertama poin 7.1 kedapatan mengidentifikasi dan menjelaskan pengertian dan aplikasi dari deteksi anomali. Poin kedua 7.2 ketepatan mengidentifikasi dan menyebutkan beberapa pendekatan dari deteksi anomali. Poin yang ketiga 7.3 ketepatan menerapkan dan menjabarkan algoritma deteksi anomali. Next. Nah, ada outline. Yang pertama konsep dasar, kedua pendekatan grafik, ketiga pendekatan statistik, yang keempat nearest neighbor based approach, yang kelima clustering based. Next. Anomali atau outlier detection. Apa yang dimaksud dengan anomalies atau outliers? Jadi anomali atau outliers itu himpunan data yang sangat berbeda dengan data yang lainnya. Variasi dari permasalahan deteksi anomali atau outlier itu ada 3 macam. Yang pertama, jika diberikan basis data D, menemukan semua titik data X anggota D dengan anomali skor lebih besar dari suatu nilai threshold T. Yang kedua, jika diberikan basis data D, menemukan semua titik data X anggota D yang mempunyai anomali skor Fx sebanyak N terbesar. Yang ketiga, jika diberikan basis data D yang mengandung titik-titik data yang kebanyakan normal, tetapi unlabeled, dan sebuah data tes X, hitung anomali skor dari X yang berhubungan dengan D. Aplikasi Credit Card Fraud Detection, Telecommunication Fraud Detection, Network Intrusion Detection, Fault Detection. Next. Di sini ada pentingnya anomaly detection sejarah penipisan ozon. Pada tahun 1985, 3 peneliti Farman, Gardiner, dan Shanklin dibingungkan oleh data yang dihimpun oleh British Antarctic Survey yang menunjukkan level ozon di Antartika menurun 10% di bawah level normal. Mengapa satelit Nimbus 7 yang mempunyai peralatan luar angkasa untuk mencatat level ozon tidak mengenali atau mencatat konsentrasi ozon yang rendah? Konsentrasi ozon yang dicatat oleh satelit adalah sangat rendah. Oleh satelit dianggap sebagai outlier oleh program komputer dan diabaikan. Di sini ada contoh gambar Antarctic Ozone Hole Average Area pada tahun 1979 itu masih di angka 0, dan pada tahun 90 habis turun langsung naik lagi ke 20 terus pada tahun 2021 naik ke 25. Next. Anomaly detection, tantangan berapa banyak outliers yang ada dalam data, metode unsupervised dan validasi dapat sangat menantang. Menemukan jarum di tumpukan jerami, asumsi ada observasi yang lebih normal dibandingkan data observasi yang abnormal atau outliers atau anomalies dalam data tersebut. Next.
Di sini ada skema anomaly detection. Langkah utama, bangun suatu profil kondisi yang normal. Profil dapat berupa pola atau summary statistik untuk keseluruhan populasi. Gunakan profil yang normal untuk mendeteksi anomali. Anomali merupakan observation yang mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dari profil normal. Tipe dari skema anomaly detection ada graphical dan statistic based, distantial based, model based. Nah, di samping kanan ada gambar anomali. Jadi yang titik-titik hitam itu adalah menggambarkan data yang dianggap normal berdasarkan pola atau populasi. Dan yang titik yang dilingkari merah, titik itu mewakili anomali atau outliers, yaitu data yang secara karakteristik sangat berbeda dari kelompok data normal. Next. Nah, di sini ada pendekatan grafik. Box plot 1 min D, scatter plot 2 min D, spin plot 3 min D. Keterbatasan menghabiskan waktu subjektif. Nah, di sini ada kayak semacam candlestick. Jadi box plotnya itu menunjukkan rentang data antara kuartil pertama atau Q1 dan kuartil ketiga Q3 dengan garis di dalam kotak yang menunjukkan median. Jadi garis vertikal menunjukkan data dalam rentang normal. Biasanya dihitung sebagai Q1 minus 1,5 IQR, Q3 plus 1,5 kali IQR, di mana IQR sama dengan Q3 minus Q1 adalah interquartile range. Dan sebelah kanan, gambar scatter plot kanan itu digunakan untuk memvisualisasikan data dalam 2 dimensi ya. Ada 2D dengan masing-masing sumbu mewakili variabel. Titik-titik hitam membentuk pola utama atau data normal yang mengikuti tren tertentu. Titik-titik di luar pola disebut diberi label dengan outlier. Next. Lanjut, siapa? Oke, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan. Kita masuk ke slide masih pendekatan grafik, yaitu box plots yang ditemukan oleh J2K atau John 2K yang merupakan cara lain untuk menampilkan distribusi data. Gambar berikut menunjukkan bagian dasar dari sebuah box plot. Nah, dari gambar itu mulai dari outlier, yang outlier itu titik data yang secara signifikan lebih kecil atau lebih besar dari data lainnya. Dalam box plot, outlier biasanya digambarkan sebagai titik yang berada di luar garis whisker atau ekor garis. Kemudian ada 10 pangkat TH itu persentil. Ini adalah nilai bawah mana 10% data berada. Representasi ini sering digunakan untuk menggambarkan distribusi data di bagian bawah. Kemudian ada yang 25 itu, 25 pangkat TH persentil merupakan nilai dari di mana 25% data lebih kecil dari nilai ini. Bagian bawah kotak pada box plot menunjukkan kuartil pertama. Kemudian ada yang 50 pangkat TH persentil, nilai tengah dari data ketika diurutkan. Median membagi data menjadi 2 bagian sama besar dan biasanya digambarkan dengan garis di dalam kotak. Nah, di situ kan ada garis merah. Kemudian ada 75 pangkat TH persentil, kuartil atas. Kemudian nilai di mana 75% data itu lebih kecil dari nilai ini. Kemudian yang terakhir itu ada bagian whisker, garis vertikal yang menjulur dari kotak menunjukkan data di luar kuartil. Yang kan itu ada outlier merah-merah itu, kemudian ada kayak garis menyamping, nah itu yang garis ke bawah itu whiskernya. Kemudian secara umum, box plot itu memberikan informasi visual tentang sebaran data, asimetri data, keberadaan outlier, dan posisi relatif kuartil-kuartil terhadap data lainnya. Oke, next. Next, oke. Kemudian selanjutnya masih pendekatan grafik.
Dalam scatter plot, nilai atribut menentukan posisi scatter plot 2 dimensi paling umum. Meski dapat mempunyai scatter plot 3 dimensi, seringkali atribut tambahan dapat ditampilkan dengan menggunakan ukuran, bentuk, dan warna yang menyatakan objek-objek. Akan sangat berguna mempunyai array dari scatter plot yang dapat memberi ringkasan hubungan dari beberapa pasang atribut. Kemudian dari gambar itu, pola utama itu sebagian besar titik membentuk sebuah pola yang menunjukkan hubungan antara atribut X dan Y. Dalam hal ini terlihat ada korelasi positif di mana nilai X dan Y cenderung meningkat bersama. Kemudian untuk yang outlier itu adalah titik data yang tidak mengikuti pola umum. Dalam gambar ini ada titik outlier di sumbu kanan atas dari pola utama. Nah, alasan outlier itu muncul, mungkin ada kesalahan pengukuran atau data ini benar-benar menunjukkan kejadian yang sangat tidak biasa. Misalnya nilai atribut X sumbu horizontal sangat besar dan nilai atribut Y sumbu vertikal juga sangat tinggi, menjadikan tidak sesuai dengan tren umum data lainnya. Dan letaknya di kuadran kanan atas nilai X dan Y, keduanya positif, menunjukkan bahwa ini adalah data dengan atribut besar pada kedua sumbu. Kemudian next. Oke. Kemudian ada asumsi sebuah model parametrik yang menggambarkan distribusi data. Misalkan normal distribution. Menerapkan suatu tes statistik yang bergantung pada distribusi data, parameter dari distribusi yaitu mean, variance, jumlah outlier yang diharapkan, confidence limit. Nah, untuk penjelasan gambar itu, nah distribusi normal, bentuk kurva seperti lonceng Bell-Speed curve, sumbu horizontal menggambarkan data value dari nilai data, kemudian sumbu vertikal menunjukkan probability. Selanjutnya confidence interval 95% of area. Area di tengah kurva itu mencakup sekitar 95% dari data yang disebut confidence interval. Confidence interval adalah rentang nilai yang diharapkan mencakup sebagian besar data. Nah, itu ada 25% data berada di ekor kiri, itu menunjukkan data yang sangat kecil, kemudian 25% data berada di ekor kanan. Nah, itu menunjukkan data yang sangat besar. Nilai di luar confidence interval disebut outlier karena memiliki probabilitas kecil untuk terjadi. Kemudian interpretasi, jika data mengikuti distribusi normal, maka sebagian besar data akan berada di area tengah, yaitu 90% of area itu tadi. Kemudian outlier di luar 95% area menunjukkan data yang tidak biasa atau anomali yang memerlukan perhatian lebih. Oke, next. Kemudian kita masuk ke grup teks. Mendeteksi outlier dalam data yang univariate, yaitu dataset yang hanya mempunyai satu atribut atau variabel. Asumsi data berasal dari distribusi normal, kemudian mendeteksi satu outlier setiap waktu, menghilangkan outlier, dan mengulanginya lagi. Uji grup didefinisikan untuk hipotesis H0 tidak ada outlier dalam data, kemudian HA ada sedikitnya satu outlier. Kemudian di sini juga ada G sama dengan max, nilai di dalam mutlak itu X dikurangi X itu nilai data, kemudian X bar itu rata-rata dari seluruh data, dan kemudian dibagi S. S itu standar deviasi dari data. Oke, next. Kita masih masuk pada grup teks dengan nilai X bar dan S yang menunjukkan sampel mean dari deviasi standar. Masing-masing statistik test group adalah deviasi absolut terbesar dari sampel mean dalam satuan deviasi standar sampel. Ini adalah versi dua sisi dari tes. Test group juga dapat didefinisikan sebagai salah satu uji satu sisi berikut.
menguji apakah nilai minimum adalah outlier itu dengan rumus G sama dengan Y bar dikurangi Y min per S, dengan Y min yang menunjukkan nilai minimum. Kemudian untuk yang kedua, apakah nilai maksimum adalah outlier, maka dia menggunakan rumus G, Y max dikurangi Y bar per S, dengan Y max yang menunjukkan nilai minimum juga. Next. Kemudian selanjutnya significance level A. Alpha, critical region. Untuk uji dua sisi hipotesis tidak ada outlier ditolak reject H0 jika G itu grup lebih besar dari dalam kurung N dikurangi 1 per akar N, kemudian akar T pangkat 2, yang kecil itu alpha dibagi N kurang N min 1 per N min 2 plus T pangkat 2. Nah, N itu jumlah data dalam sampel, kemudian yang kecil itu alpha N, N pangkat 2 itu nilai kritis dari distribusi T dengan tingkat signifikan dari A per 2N dan derajat kebebasan N min 2. Nah, dengan T A per 2N, N2, N min 2 yang menunjukkan nilai kritis distribusi T dengan N min 2, derajat kebebasan dan tingkat signifikasi A per 2N. Untuk uji satu sisi, kita menggunakan tingkat signifikasi tingkat A pangkat N. Oke, next. Nah, di sini kita masuk contoh pengerjaan dari group text. Pada jurnal Tidgen and Moore diberikan himpunan 8 ukuran massa spektrometer pada suatu uranium isotop sebagai berikut. Ada nilai 199,31, kemudian 199,53, 200,19, 200,82, 201,92, kemudian 201,95, 202,18, dan 245,57. Nah, di hipotesa H0 tidak ada outlier dalam data, kemudian HA nilai maksimum adalah outlier. Nah, ini untuk soalnya. Oke, next. Nah, cara pengerjaannya tuh di grup teks itu teks statis G nilainya tuh 2,4687, kemudian min rata-rata X-nya itu 206,4338. Standar deviasinya S-nya itu 15,85256. Kemudian dari max nilai mutlak X dikurangi X pangkat X bar sama dengan 39,13625. Kemudian kita menggunakan rumus dari grup tadi, yaitu yang tadi nilai max mutlak dari nilai X dikurangi X bar per standar deviasi S. Kemudian kita bagi dan hasilnya itu ketemu 2,468765. Kemudian signifikannya level A itu ada 0,05. Kemudian critical value untuk uji satu sisi atas itu ada 2,065. Kemudian critical region reject dari H0 if G lebih besar dari 2,065. Untuk kumpulan data, kita menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa nilai maksimum sebenarnya merupakan outlier pada tingkat signifikasi 0,05.
Kemudian, nah ini untuk tabel yang sebelah kiri itu dia kan kalau dilihat dari set sebelumnya nilai X itu kita masukkan ke situ, kemudian kita hitung nilai mutlaknya, nilai X dikurangi X bar. Nah, itu hasilnya jadi begitu. Oh, X bar itu nilai rata-ratanya. Jadi, X itu kan 199,31, kemudian X bar itu rata-rata yang didapat dari min itu tadi 206,4338. Nah, itu rata-rata dari nilai X. Udah, next. Contoh soal di sini X1 5,1 sampai 10, 1 1 X1 sampai 15,1 sampai yang terakhir 1. Pendekatan statistik Leghorn approach. Asumsi himpunan data D terdiri sampel dari suatu distribusi gabungan dua probabilitas M distribusi mayoritas atau utama, A distribusi simpangan. Pendekatan umum. Mulai-mulai asumsikan semua titik data berada di M. Misal N atau D adalah long Leghorn dari D pada waktu T. Untuk setiap titik N yang berada di M, pindahkan ke A. Misal N plus 1, D adalah long Leghorn baru, hitungan benda jika sama dengan L T, D min L, T tambah 1 D. Jika segitiga dari kecil D beberapa nilai ambangan atau threshold, maka N dinyatakan sebagai suatu anomali dan dipindahkan secara permanen dari N ke A. Statistical based level approach in data distribution D sama dengan 1 AMN plus A. M adalah sebuah distribusi probabilitas perkiraan dari data dapat didasarkan pada beberapa metode pemodelan Navier-Bayes, maksimum endpoint, dan lain-lain. A merupakan asumsi awal untuk distribusi uniform Leghorn pada waktu T. Contoh soal di sini diketahui rata-rata temperatur sebagai berikut. T sama dengan 24,0, 28,9, 28,9, 29,0, 29,1, 29,1, 29,2, dan seterusnya sampai 29,4. Nah, sama dengan 0,1, C sama dengan 5, misalkan M adalah distribusi Gaussian. Nah, di sini diterangkan, dan A distribusi uniform. TO atau MO sama dengan 24,0 sampai 28,9 sampai 29,4, dan AO. LL0 D sama dengan 10 kali long 1 min 0,1 plus long PM 24 plus long PM 28,9 sampai
sampai long PM 29.4 plus 0 kali long 0.1 tambah 0 sama dengan 10 kali long 0.9 plus long 0.0044 plus long 0.24 12 sampai plus long 2.2178 sama dengan 1.053 tambah min 5 titik 4162 min 1 titik 4221 min 1.4221 min 1.439 min 1.4515 min 1.4515 min 1.4719 min 1.4719 min 1.4960 min 1.5240 sama dengan min 1.0536 min 18.562 sama dengan min 19.6156. Contoh soal T1 habis X sama dengan 24, M1 28.9, 28.9, 29.0, 29.1, 29.1, 29.2, 29.2, 9.3, 29.4 A sama dengan 24 L1 D sama dengan 9 kali long 1 min 0.1 tambah long PM 29.9 plus long PM 28.9 plus long PM 29 tambah long PM 29.1 plus long PM 29.1 plus long PM 2.2 plus long PM 29.2 long tambah long PM 29.3 tambah long PM 29.4 tambah 1 kali long 0.1 tambah long 1 per 1 sama dengan 2.6449 plus long 01 sama dengan 0.3423 3 sama dengan LL0D min LLD sama dengan min 19.6156 min 01 min 0.3423 sama dengan 19.959 karena sudah lebih besar C sama dengan 5 maka X sama dengan 24 adalah outlier. Kekurangan pendekatan statistik kebanyakan tes adalah untuk atribut tunggal dalam banyak kasus. Distribusi data mungkin tidak diketahui. 3. Untuk data dimensi tinggi mungkin sulit untuk memperkirakan distribusi yang sebenarnya. Pendekatan berdasarkan jarak data dinyatakan sebagai sebuah vektor ciri. Dan selanjutnya 3 pendekatan utama yaitu ada 3. Nearest neighbor base clustering base nearest neighbors base approach pendekatan hitungan jarak antara tiap pasangan titik data. Ada bermacam cara untuk mendefinisikan outlier. Ada 3, yaitu titik-titik data yang ada kurang dari P titik tetangga dalam sebuah jarak D. Yang nomor 2, M titik data tertinggi yang mempunyai jarak
ke K tetangga terdekatnya paling besar. Yang ketiga, N titik data yang mempunyai jarak rata-rata ke K tetangga terdekat paling besar. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai nearest neighbor. K nearest neighbor. Untuk sembarang bilangan bulat positif K nearest neighbors dari titik TI merupakan K titik terdekat dengan TI dalam dataset. Dari gambar tersebut terdapat sebuah titik data tertentu, yaitu di titik T yang berada di tengah ini mewakili suatu data. Kemudian K merupakan bilangan bulat positif. Lalu untuk jarak antar T dan titik-titik lainnya dihitung menggunakan ukuran jarak tertentu. Kemudian pada gambar tersebut terdapat titik-titik dengan tanda X. Tanda X tersebut mewakili sebuah dataset. Kemudian garis titik-titik titik putus-putus menentukan jarak dari T ke beberapa titik lainnya. Next. Kemudian contoh nearest neighbor. Contoh soal 6.3. Diketahui himpunan data 1 dimensi berikut X sama dengan 4,6, 5, 5,1, 5,5, 10. Hitung outlier scores untuk setiap titik dengan menggunakan nearest neighbor dengan K2, K3, dan K4 dengan menggunakan ukuran jarak city block distance. Selanjutnya, tentukan outlier dari data tersebut berdasarkan masing-masing K tetangga terdekatnya. Next. Contoh nearest neighbor. Tadi terdapat beberapa anggota dari KNN, yaitu 4,6, 5, 5,1, 5,5, dan 10. Untuk jaraknya yaitu dari 4,6 ke 4,6 sendiri adalah 0, kemudian dari 5 ke 4,6 adalah 0,4, kemudian dari 5,1 ke 4,6 jaraknya adalah 0,5, kemudian 5,5 dan ke 4,6 adalah 0,9, kemudian ada 10 dan 4,6 jaraknya adalah 5,4. Selanjutnya yaitu untuk jarak 4,6 ke 5 sudah dihitung sebelumnya. Lalu 5 ke 5 adalah jaraknya 0. Kemudian 5,1 ke 5 adalah 0,1. 5,5 ke 5 adalah 0,5. 10 dan 5 adalah 5. Kemudian untuk jarak 4,6 ke 5,1 yaitu 0,5. 5 ke 5,1 adalah 0,1. 5,1 dan 5,1 adalah 0. 5,5 dan 5,1 adalah 0,4. 10 dan 5,1 adalah 4,9. Dilanjutkan dengan perhitungan untuk 4,6 ke 5,5 tadi sudah dijelaskan sebelumnya. 5 dan 5,5 juga sudah, hasilnya adalah 0,5. 5,1 dan 5,5 adalah 0,4. 5,5 dan 5,5 adalah 0. 10, 0, 10 dan 5,5 adalah 4,5. Dan seterusnya. Sampai pada angka ke 10. Next. Kemudian di sini ada contoh nearest neighbor dengan K2, yaitu pada tabel sebelumnya untuk jarak dari angka 4,6 yang terkecil adalah jarak dari 5 ke 4,6 yaitu 0,4 dan 5,1 dan 4,6 yaitu dengan jarak 0,5 sehingga untuk dua jarak yang diambil adalah 0,4 dan 0,5. Untuk outliernya sendiri adalah memilih bilangan yang paling terbesar dari dua jarak tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan angka kelima, memilih dua jarak terkecil dari tabel sebelumnya. Untuk jarak yang terkecil diperoleh dari angka 5,1 dan 5, sehingga
menghasilkan jarak 0,1 dan kemudian ada 5 dan 4,6 yaitu dengan jarak 0,4. Sehingga dua jarak terkecil yang didapatkan adalah 0,1 dan 0,4. Untuk outlier score-nya adalah 0,4. Selanjutnya 5,1 yaitu dari 5,1 maka hasil yang terkecil adalah 5,1 dengan 5 yaitu dengan jarak 0,1 dan 5,5 dan 5,1 yaitu dengan hasil jarak 0,4. Sehingga jarak yang dipilih adalah 0,1 dan 0,4. Untuk outlier score-nya yang dipilih adalah 0,4. Selanjutnya 5,5 yaitu dari perhitungan sebelumnya 5,5 dengan jarak terpendek yaitu ada 5,1 dan 5,5 dengan hasil 0,4. Kemudian ada 5 dan 5,5 dengan hasil 0,5. Sehingga dua jarak yang dimasukkan adalah 0,4 dan 0,5. Kemudian outlier score-nya adalah 0,5. Untuk angka yang ke-10 yaitu kita harus memilih dua jarak terkecil juga sebelumnya. 0,10 dengan 5,5 yaitu 4,5 dan 10 dengan 5,1 adalah 4,9. Sehingga yang diambil adalah 0,5 dan 4,5 dan 4,9. Kemudian outlier score-nya adalah 4,9. Next. Nah, kemudian untuk tiga jarak terkecil. Kita sebelumnya mengambil dua jarak, kemudian kita menambah jarak yang paling kecil. Untuk 4,6 ditambahkan dengan hasilnya yaitu hasil sebelumnya yaitu 0,9. Untuk outliernya sendiri adalah 0,9. Kemudian untuk angka 5 ditambahkan dengan jarak paling kecil dengan 3 urutan yaitu selanjutnya adalah 0,5 sehingga outlier score-nya adalah 0,5. Kemudian 5,1 yaitu terdapat tiga jarak terkecil yaitu 0,1, 0,4, dan 0,5 sehingga outlier score-nya adalah 0,5. Untuk 5,5 tiga jarak terkecilnya adalah 0,4, 0,5, 0,9 sehingga outlier score-nya adalah 0,9. Kemudian untuk angka yang ke-10 tiga jarak terkecilnya adalah 4,5, 4,9, dan 5. Sehingga outlier score-nya adalah 5. Next. Kemudian dengan neighbor 4, kita mengambil 4 jarak terkecil yang sebelumnya adalah 3 sampai pada 0,9, maka ditambahkan satu jarak terkecil lagi sehingga menjadi 4 jarak terkecil. Untuk 4,6 adalah 0,4, 0,5, 0,9, dan 5,4, sehingga untuk outliernya adalah 5,4. Untuk angka yang kelima yaitu ada 0,1, 0,4, 0,5, dan 5, sehingga outliernya adalah 5. Kemudian 5,1 terdapat 4 jarak terkecil yaitu 0,1, 0,4, 0,5, 4,9, sehingga outlier score-nya adalah 4,9. Kemudian 5,5 yaitu ada 0,4, 0,5, 0,9, dan 4,5, sehingga untuk outlier score-nya adalah 4,5. Kemudian untuk bilangan yang ke-10, yaitu ada 4,5, 4,9, 5, dan 5,4, sehingga outlier score-nya adalah 5,4. Next.
Ini saya akan melanjutkan dari slide 34. Kita mulai dengan pendekatan statistik. Pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa data mengikuti distribusi tertentu seperti distribusi normal. Salah satu metode yang sering digunakan adalah group test yang membantu kita mendeteksi outlier atau data yang sangat berbeda dari pola normal. Prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menghitung rata-rata mean dan simpangan baku atau standar deviation. Kedua, lalu kita menghitung statistik grup untuk menemukan deviasi terbesar dari rata-rata. Tiga, bandingkan nilai statistik ini dengan nilai ambang. Jika nilainya melebihi ambang, maka data dianggap outlier. Pendekatan ini sangat berguna untuk dataset sederhana, tetapi memiliki keterbatasan pada data dimensi tinggi atau distribusinya tidak diketahui. Contohnya seperti ini. Lanjut. Pada slide 35 ini density based love approach. Untuk setiap titik dihitung kepadatan dari ketetanggaan lokalnya. Untuk hitung lokal outlier, faktor atau LOF dari sebuah sampel P sebagai rata-rata rasio kepadatan sampel P dan kepadatan ketetanggaan terdekatnya. Di poin ketiga ada outlier adalah titik-titik dengan nilai log paling besar. Dan ini contoh gambarnya. Dalam pendekatan nearest atau neighbor, P2 bukan merupakan outlier, tetapi dengan pendekatan log ditemukan bahwa P1 dan P2 merupakan outliers. Lanjut, ada contoh density based LOF approach. Di sini ada contoh soal di poin 6,4. Diketahui himpunan data satu dimensi berikut X sama dengan 4,6,5,51,5.5,10. Hitung LOF untuk setiap titik dengan menggunakan K-nearest force dengan K sama dengan 2 dengan menggunakan ukuran jarak city block distance. Selanjutnya, tentukan outlier dari data-data tersebut berdasarkan masing-masing K tetangga terdekatnya. Nah, pada hasil perhitungan, kita menemukan bahwa nilai statistik G adalah 2,4687, sedangkan nilai kritisnya adalah 2065. Karena G lebih besar dari nilai kritis, kita menyimpulkan bahwa nilai maksimum dalam dataset ini yaitu 245,57 adalah outlier. Dengan grup tes, kita dapat secara sistematis mengidentifikasi data yang tidak sesuai dengan pola normal seperti yang ditunjukkan pada contoh ini. Contoh dan based approach di kolom ada beberapa kolom yang dimana ini memiliki nilai-nilai dari log approach. Lanjut bin. Ada contoh density based LOF approach di mana di kolom X ini ada 4,6 di mana distance memiliki nilai X-nya yaitu 0,4, Y-nya 0,5. Di kolom
X5, X-nya nilainya 0,1, Y-nya 0,4. Untuk X kolom 3, 5,1. Untuk X, X-nya 0,1, Y-nya 0,4. Di kolom keempat, X-nya bernilai 5,5. Untuk nilai X-nya 0,4, Y-nya 0,5. Untuk yang kolom kelima, X-nya nilainya 10. Untuk nilainya 4,5, Y-nya 4,9. Lanjut, lanjut. Pada eh, clustering based ini ada basic idea, ada 3 poin. Yang poin pertama itu mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok dengan kepadatan yang berbeda. Poin kedua, memilih titik-titik dalam cluster yang kecil sebagai kandidat outlier. Pada poin ketiga, hitung jarak antara titik kandidat dan cluster non-kandidat. Jika titik kandidat jauh dari semua titik non-kandidat, maka mereka merupakan outlier. Pendekatan ini sangat cocok untuk data yang memiliki pola cluster yang jelas. Next. Contoh slide 41 ini ada clustering based. Contoh soalnya, diketahui sebuah himpunan 2 dimensi terdiri dari 7 titik, yaitu A 6,3, B 12,4, C 18,10, D 24,11, E 30,12, F 42,20, G 48,25, dibagi ke dalam 2 buah cluster dengan K-means clustering atau ukuran jarak CD block distance, di mana centroid mula-mula mu 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 1 sama dengan 18,2, mu 2 45 sama dengan 45,10. Di sini hitung outlier skor dari setiap titik data. Di sini kita melihat contoh penerapan clustering based menggunakan algoritma K-means clustering. Langkah pertama adalah membagi data ke dalam 2 cluster berdasarkan jarak antar titik data. Setelah 1 iterasi, kita mendapatkan cluster pertama C1 titik data yang saling berdekatan seperti A, B, C, dan D. Cluster kedua ada C2 titik data yang berada di area lain seperti E, F, dan G. Sini kita melihat contoh penerapan clustering based menggunakan algoritma K-means. Langkah-langkah pertama adalah membagi data dalam 2 cluster berdasarkan jarak antar titik data. Setelah 1 iterasi, kita akan mendapatkan cluster pertama yaitu C1, ada A, B, C, dan D. Dan di cluster kedua atau C2 ada E, F, dan G. Dan centroid baru untuk masing-masing cluster adalah mu1 sama dengan 15,7, mu2 sama dengan 40,19. Berikut tabel hasilnya dari masing-masing cluster. Di cluster A, nilai X-nya 13, nilai X yang cluster kedua kosong. Hasil outliernya 13 atau 9,5 sama dengan 1,37. Di cluster kedua, X-nya hasilnya 6, outliernya 6 bagi 9,5
sama dengan 0,3. Di klaster C nilai X-nya 6, hasil outlier skornya 6, 6 atau 9,5 sama dengan 0,3. Di klaster D nilai X-nya 13, hasil outlier skornya 13 bagi 0,95 sama dengan 1,37. Di klaster E nilai X-nya 17, hasil outlier skornya yaitu 17 dibagi 11,33, hasilnya 1,5. Di klaster F nilai X-nya 3, nilai nilai outlier skornya 3 dibagi 11,33, hasilnya 0,27. Klaster G nilai X-nya 14, hasil outlier skornya 14 dibagi 11,33 sama dengan 1,23. Sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.